pertanyaannya. Yang benar Alkitab. Orang mati udah nggak bisa kembali ke rumah, bantu kita, tolong kita, nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah dia yang bisa masuk ke tubuh orang pintar yang jauh punya pemanggil arwah? Lama-lama mukanya mimik sama kayak engkau, ya? Terus nanti suaranya sama kayak engkau, terus dia tahu anak cucu, terus yang masuk ke Jaya Lampung dia bisa nulis-nulis gua engkau lu. Nah sebenarnya dia siapa? Nah Alkitab mengatakan, apa katanya? Itu bahwa iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Ternyata mereka itu roh-roh yang ngaku arwah orang mati itu semuanya adalah anak buahnya Mokui, anak buahnya Nyamlowong, anak buahnya Lucifer, yaitu setan-setan yang gentayangan. Dia yang menyamar. Loh kok bisa begitu? Nah, manusia teman, kalau didatangin setan, contohnya gua setan bertanduk, hei gua setan, lu pasti dalam nama Tuhan Yesus, bener ya? Lu pasti musuh gua dong. Setan bego. Lo di tengah gang kamu tuh, dia enggak, dia seperti cerita semua kong pakai. Nah, itu yang jatuh tuh, datang-datang emang gua setan gitu. Enggak, di tengah gang dia Robadius. Lu nganya aku. Lu gak mungkin dong masa kau musuh dalam nama Tuhan Yesus. Silakan masuk. Iblis memakai nama besar engkau kita, keluarga kita yang mati, untuk menipu kita. Ini yang gua gak demen. Makanya gua mesti kebongkar ini. Kalau itu Pak Hari, kok lu tahu yang dia setan bukan engkau? Gampang, kamu juga bisa tahu. Coba kalau engkau kasih mimpi dong, dia bilang apa? Cucu, misalnya, aku perlu selimut, ya, aku di sono lapar, terus ada kuburan tuh retak tuh, katanya, itunya, semennya, itu kamu pulang dong, perbaiki, terus kalau kita nggak lakuin, kita lupa, tahun ini lupa, usaha kita udah mulai turun, ya, udah diciak orang. Anak cucu kita ini semua keluarga sudah sakit karena kuburan engkau kita dipesenin dalam mimpi, kita nggak lakuin. Nah terus kita pulang, pergi beresin, ya, gua harus sembahyangin, diapain, terus pulang lagi balik ke sini, semua lancar kembali, ya. Nah saudara, kelihatannya bagus ya. Saudara pernah berpikir ini roh engkau apa bukan? Kita mesti tahu. Waktu papa mama saya masih hidup, dia tidak pernah ngancem-ngancem. Gue tahun ini gue nggak pulang karena gue sibuk, ya nggak bisa besuk papa saya, ya istilahnya, ya di luar kota, ya kita anak perantauan yang bisa. Saya nggak sempat pulang ke Hongkong karena lagi cari uang, saya lagi banyak kerja. Hongkong ada nyumpain lu. Dia bilang mau syongkon, lu yang penting cari duit yang banyak. Udah banyak baru pulang. Nah itu engkau yang benar. Nah sekarang coba lihat, si engkau yang kuburan yang aku kasih mimpi, yang datang ke rumah yang kasih mimpi, minta ini minta, kita gak nurutin, dia ngancem-ngancem. Yang suka ngancem-ngancem, roh engkau apa roh preman? Ayo ini cikali siang, kamu mikir sendiri. Contohnya anak kecil sudah, ya, kencing nggak sengaja ngompol di kuburan engkau, terus pulang-pulang bengkak panas. Main bola nggak sengaja tendang meja abu, sudah, terus bengkak, terus bayi sudah, balita nggak sengaja di bawah kolong, nah di meja abu itu di kolongnya dia ngompol di sana, maaf kata, ya, berak di sana, toh, ya, nah sudah, namanya anak kecil, ya, nah sudah, terus kena siang ciong. Akhirnya sakit nggak sembuh-sembuh, batuk pil, segala macam panas. Nah sekarang coba permisi tanya, waktu engkau masih hidup atau aku masih hidup, itu cucu digendong kan? Cucuku sayang, terus ngompol. Ada nggak si engkau nih sama si Apo nih? Ini cucu kurang ajar kencing di gua nih, terus dia banting. Ada nggak? Ya ada. Ya walaupun yang ngompol berasa sampai bau, tetap dia sayang, ini cucunya kan.
Nah sekarang permisi tanya, itu roh-roh yang bikin cucu panas, bikin cucu sakit karena meja abu kayak kuburannya dikencingin. Oh, saudara permisi tanya, itu baru kuburan, belum kepala engkong dikencingin. Dia udah ngamuk-ngamuk, bikin cucunya sakit, bikin cucunya setengah mati sekarat di sana. Nah itu roh preman apa roh engkong lu jawab. Makanya sekarang Tuhan ngajarin kita pinter, jangan mau nurutin dia orang. Udah bukti orang mati udah nggak bisa hubungan dengan kita. Nah sekarang yang ada ini semua yang nyamar, tahu nggak? Siada. Kan dunia ini ada yang asli, ada yang palsu. Emas asli, emas palsu. Uang asli, uang palsu. You know? Nah di roh juga ada engkong asli atau engkong palsu. Engkong asli udah nggak ada. Nggak tahu di Firdaus apa di alam maut, cuma 2 tempat. Nah yang ada di gentayangan ini yang siada, yang palsu. Dari tingkah lakunya ketahuan saudara. Benar nggak? Nah sekarang sadar nggak? Masih mau sembahyangin? Hari ini kalau kamu ladenin, hari ini dia minta kue mangkok, besok dia minta ayam, ya? Nanti 2-3 tahun dia minta tempat. You yakin deh, dia pasti minta pulang tempat. Sesudah dia udah kuasain tempat kamu, dia minta anak cucu kamu. Itu roh-roh itu yang macam-macam. Karena lu udah nurutin dia, sekali ngancem lu nurutin. Makin melunjak, maka Tuhan bilang tidak boleh. Anak Tuhan itu tidak boleh hubungan dengan hal demikian. Tuhan kita baik supaya kita tidak tertipu, benar. Nah sekarang pertanyaannya, orang mati, kalau begitu barang-barang sembahyang ini, ya, kan arwahnya nggak di sana, berarti di satu tempat, ya. Nah kalau begitu barang-barang sembayangannya, itu kue mangkok merah, itu uang kertas, itu rumah kertas, itu semuanya, ya, rumah parabola ada semacam TV yang gede-gede dari kertas, ya, mesin cuci, kipas angin. Nah sekarang pertanyaannya, itu sampai apa enggak? Kan dia udah gak ada di sini, mungkin terima di sana kali ya. Nah sekarang kita akan buktiin sampai apa enggak. Kalau saya tanya saudara pasti bilang masih ragu. Ya gue nggak yakin nih sampai apa enggak, ya. Karena apa? Kemarin gue dengar teman saya mimpi engkongnya pulang, ya. Dia bilang mobil kertasnya dia udah terima. Nah ini benar mimpi. Saya waktu kebaktian di Jembatan 5, ini ada satu. Nah dia bilang saudaranya mimpi begitu, dia bilang cucu, ya, mobilnya kayak itu Yongfong Hi saya itu mobilnya, saya udah terima ngecek tole. Nah terus dia bilang tapi sayang katanya, ya, sayang, ya, itu bongkar hanya, ya, plat nomornya nggak ada. Karena waktu diantar pakar itu ketinggalan, copot itu tempelannya, ya. Dia tahu lagi sekarang Kong itu hebat, dia minta lagi kalau kan nurutin nanti anak cucu sakit. Nah itu udah roh-roh yang ngawur sudah, bukan Kong, ya. Nah sekarang nanti bisa kasih mimpi, dia seolah terima sebenarnya. Nah sekarang pertanyaan, bener nggak itu sampai? Kalau saya tanya saudara kan nggak yakin, atau saudara sampai kali, ya. Kamu dengar dari siapa? Dengar kata suhu kan. Nah sekarang saya nggak mau tanya saudara, saya tanya suhunya. Ini Chongkim dong, papa saya yang tadi upacara fotonya tuh, yang upacara kematian, dia ngurus 20 tahun, dia ngurus ituan. Dia ngurus ini bakal anak, ini bakal kapal terbang, ini bakal mobil, ini bakal peti, ini bakal apa saja, dia suruh. Terus dia yang stempel, nyam tok. Nah, kalau ditanya sampai nggak? Nah, kalau kamu tanya pasti sampai, tenang. Nah, kamu yang nanya. No, kamu cara nanya salah sih. No, nggak pakai ngancem. Kalau saya ngancem, suatu hari ini benar-benar saya tanya papa saya, dan kerja itu 20 tahun. Gue udah jacek setengah mati nih, saya pikir sampai kan. Kalau sampai kan dunia ini susah, nggak apa-apa lah. Nanti di sono saya di Yongfong bisa ada mobil, ada rumah. Sekarang gue naik angkot nggak apa-apa. Gue pikir begitu. Nah, jadi gue hidup di dunia ini cincai lah, saya pikir begitu, nanti saya kaya kan. Kalau saya mati, istri saya sudah pakarin mobil kan murah dari kertas, ya bahkan atau beli, ya. Nah segala, saya pikir begitu tuh, sampai makanya saya jacek, saya nggak makan daging sapi, chow Thailand saya enggak, ya kue tiaw sapi gue nggak makan, jadi anak baik-baik, karena saya pikir mati nanti saya terima semuanya. Nah sekarang suatu hari ini saya tanya papa saya kerja ituan turun-temurun dari Kong, gitu. Papa, lo sih Kong. Papa jujur kata, selama ini papa kan yang ngurus itu untuk orang mati, papa yang sembayangin, yang stempelin segala macam. Papa itu semuanya repot, hal saya ngomong kayak itu sampai apa enggak? Teo. Ini anak tanya, udah gua ngancem kan, kamu nggak ngancem.
jujur katanya. Nah, lo singkong ya. Nah, terus dia mikir sebentar. Kun katanya, kan nama kecil saya Kun, bukan Arno, Kun. Ya, Arno. Ngayak dia. Saya pun nggak tahu. Suhu ini yang tadi fotonya kita lihat, dia aja nggak tahu sampai apa nggak sampai. Gimana kalian bisa yakin tahu ini? Yang bodoh siapa? Yang percaya dong, suhunya ya udah nggak yakin ya, jujur kata. Nggak yakin dia. Nah saudara, dia mana bingung? Gua yang bingung. Kenapa saya bingung? Nah kalau nggak yakin, kenapa papa kerja gituan sampai 20 tahun di Jakarta? Nanti kan dicap orang nipu, bohong. Kalau saya tanya begitu, pasti dia jawabnya apa? Kun, nggak mau kiamin. Saya tidak bohongin orang. Dari engkong lu udah begitu aturannya. Sampai saya begitu aturannya. Nanti kamu pun juga begitu. Emang gue bego. Mana yakin masih dikerjain itu sudah. Coba lihat orang Chinese begitu tuh. Udah tahu di sono dewa, nggak ada di bulan, nggak ada dewa, masih tiup-tiup. Namanya auban kan. Nah, saya jadi bingung. Nih, sekarang gurunya aja nih, yang tukang guru saya nggak berani jamin. Gue mau nanya siapa lagi, ayo. Daripada gue nanya kalian, mendingan kita cari tahu malam ini sampai apa enggak, ayo. Jangan hanya kirim aja. Ya nggak pernah bayangin di sono, ya mobil itu dari kertas yang nanti sampai sono jadi melar. Apa engkong kita masuk sendiri sono begini? Pernah nanya enggak? Dikirimin TV dari kertas, VCD, parabola. Pernah nanya enggak sampai sono si Harun ini udah mati dong nonton TV? Itu pemain sinetronnya model tengkorak apa? Kita ini tahu bener-bener saudara. Makanya kita disebut tahu ya, diketahui sama orang barat begitu. Makanya saya nggak mau anak cucu saya begitu. Lu belajar. Yang bagus lu tiru, lu ikutin, yang benar lu ikutin. Istilahnya, yang jelek dibuang, lo bener gak? Udah tahu kita pegangin emas palsu. Orang banyak bilang ini palsu, ini asli. Pegang sampai mati. Nggak taunya nggak ada guna. Jadi kita mesti pintar, istilahnya. Nah kita kembali lagi tuh. Nah, lu tanya, itu dikirimin kipas angin kan, AC, dari kertas. Ya, mesin cuci, ya, kemudian vakum cleaner, sedotan debu, kasih engkong biar engkong nggak capek, katanya saudara, radio tips semuanya. Wah, yang dia senang-senang kita kirim ke sono. Saudara permisi tanya, pernah nanya nggak kalian tuh? Ya, sampai di sono tuh colok ke listrik mana ada nggak stop kontak apa PLN apa lubang hidung engkong colok baru nyala. Kita ini dulu, wah, makanya dulu saya bilang saya ngomong. Kalau saya pikir begitu, teman, udah dari kecil saya belajar Tuhan Yesus, saya ikutin gitu, saya diajar loh. Nah, saya pasti, udah nggak cek lagi dong, gue makan itu babi cairan itu enak saudara. Gue udah setengah mati, gue udah nggak makan steak, makan apa istilahnya puasa begitu. Gue pikir sampai, nah sekarang kalau sampai, jadi nggak pakainya kemana saudara. Nah malam ini kita buktiin. Ya, kalau saya ngomong kan sudah nggak percaya. Nah kita ke keluarga kita yang meninggal di kuburan kan malam nih, pengen tahu nih sampai apa nggak sampai ya. Terus kita beli satu handphone dari kertas. Ya kan orang mati kan banyak tuh. Ya, cari yang bagus deh, yang bagus kali Kiwantun doang, yang bagus. Kita cek, ada mereknya, ada baterainya, ada SIM-cardnya, SIM-cardnya. Nah sekarang suruh si Congkim dong papa saya. Sembayangin, nyam tok ya. Terus kita bawa. Nah sekarang kita bakar. Atau teman kita atau siapa yang udah meninggal ya, baru meninggal nih, kita kan belum ketemu muka nih, dan tahu kabarnya dong ya. Terus kita bakar. Nih, gua kasih handphone bakarin. Ya, nyam tok diajarin sama itu. Saudara, mau bukti sampai nggak sampai? Kalau memang sampai, malamnya kita pasti terima SMS. Baru ketawa kamu sekarang. Kita ini udah sejak zaman dulu tahu. Ini kita ini benar-benar udah dikuasai oleh misinya tahayul. Makanya kita ini nggak sama iman.
Orang bilang, wah tanggal 4 nggak boleh ke notaris, tanda tangan, nggak boleh buka toko. Orang barat udah buka, saudara. Dia yang dapat omsetnya, kita menggigit jari. Ini benar-benar kita udah itu. Nah, udah bukan zamannya maksud saya. Belajar, jangan sampai anak cucu kita juga jadi on maksud saya. Nah, udah cukup kita aja yang dibodohin lah, nah sampai anak cucu kita, maksud saya begitu istilahnya. Nah, oke, jadi kita untuk terakhir, nah untuk saya ingin sampaikan, nah kita akan membuktikan, nah, inti utamanya, saudara, kamu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kamu mau mati, muka kamu pasti enak dilihat. Saya udah tanya yang tukang mandi jenazah, nah, waktu papa saya udah percaya Tuhan kan, dia dibaptis 2,5 tahun kemudian, nah, dia pulang ke rumah bapak. Nah, waktu di rumah duka di Gedong Panjang, ya, bukan yang Atmajaya, masih tahun 90. Nah, di situ disemayamkan. Ya. Terus saya kan waktu itu kan tahun 90, saya kan 89 baptis, baru setahun percaya Tuhan. Nah, jadi saya masih kurang ngerti istilahnya ya. Alkitab saya udah baca, tapi kalau untuk dalam enggak. Nah, pas suatu mau ke kuburan di Cibubur namanya, nah itu kan mau lihat tanahnya, bukan lihat fungsinya, maksudnya tanahnya itu rendah apa enggak, takutnya kebanjiran dan istilahnya. Nah, kita udah percaya Tuhan dan udah apa fungsi istilahnya, yang penting jangan kebanjiran aja, tinggi aja istilahnya. Nah, waktu kami ke sana saudara, nah ini cerita singkat, ada satu bapak yang diutus karena dia yang tahu tempatnya, you know? Nah si bapak ini satu mobil, nah sama saya, sama adik ipar segala macam. Nah satu mobil, nah kurang lebih waktu itu 45 menit lah sampai ke Cibubur. Nah saya di situ ngobrol, Pak, saya bilang, Bapak di rumah duka itu kerjanya apa? Ya, saya pikir dia kerjanya apa gitu kan? Dia bilang, saya tukang ngurusin jenazah. Oh, Bapak tukang ngurusin jenazah, ya? Berarti yang tukang saya masukin peti, yang tukang ngelem, ya, yang tukang sedia pintu, yang turun ambulan, bukan. Saya tukang mandiin jenazah. Nggak tahu dia tukang dandanin jenazah. Berarti dia udah lihat mayat banyak dong. Nah saya tanya dong, karena saya belum seumur hidup saya belum pernah lihat mayat, belum papa mama. Nah papa mama saya matinya kan di dampuhan, ya istilahnya. Ya. Nah kedua, yang lain saya belum lihat. Dia orang mati itu pasti mukanya menakutkan. No? Saya tanya, Pak, pengalaman Bapak selama ngurus jenazah, dia kan udah bapak-bapak, udah puluhan tahun. No? Dia bilang apa? Tolong pagi-pagi waktu ini cerita singkat ya. Dia bilang, Dek, saya bingung katanya. Yang pertama saya bingung nih. Saya ngurusin orang mati, namanya yang mati itu, yang pesanannya Kristen, saya urusin. Itu ya, wajahnya, mukanya, biar bagaimana tuh lebih enak dilihat. Kohokona. Lalu saya bingung. Loh kok ada muka yang orang mati lebih enak dilihat? Dulu saya kan nggak ngerti. No? Nah, kok bisa begitu? No. Dia bilang, terus bilang, saya nggak tahu. Ini yang satu lagi, kalau orang yang pakai, kan di Gondopannya kan pakai tradisi dong, ya, orang kayak ini kita kan belum percaya Tuhan ya. Nah, itu pesanan keluarganya begitu, itu rata-rata mukanya teman lebih nggak enak dilihat. Kok mokot? Saya bingung, Pak, kok bisa begitu, Pak? Nah, Bapak bisa jelasinnya kenapa? Dia bilang, Dek, tadi saya udah bilang, saya sendiri bingung. Jadi dia juga nggak tahu nih. Bu juga nggak tahu, karena saya baru percaya Tuhan saya setahun misalnya. Jadi kita nggak ada jawabannya tuh, kenapa muka orang mati kok yang percaya Tuhan kok kayak tidur lebih enak dilihat, yang satu nggak enak dilihat. Ya. Nah, terus kedua adalah, Dek, yang kalau yang Kristen saya urus itu jenazahnya nggak cepet hitam. Nah, ini bisa dibuktiin, nanti kita buktiin. Nggak cepet hitam, maksudnya hitam itu buca-buca yang kebiru-biruan kayak orang mati dicekek kayak hitam lah, kayak kesumbat gitu ya. Nah, itu mati yang nggak bisa nafas. Nah, nggak cepet hitam gitu. Nah, kalau yang ono tuh nggak cepet hitam. Nah, saya pikir kan saya bukan orang bodoh. Saya pikir kan ini kalau disuntik formalin kan bisa aja pembuluh darahnya pada buku kan misalnya kesumbat. Dia kan bukan, dia disuntik formalin pasti beda katanya misalnya. Nah, hitamnya beda saudara. Nah, ini cepet hitam, ini nggak cepet hitam. Nah, dua kan. Saya bingung. Nah, ini dua-dua nggak ada jawabannya. Dia nggak tahu kenapa bisa begitu. Kan dia tuang ngurusin, namanya orang polos, bapak-bapak kan dia tahu ngurusin, dia cerita apa aja. Nah, dia bukan Kristen, ingat. Dia dari seberang. Nah, mungkin dia bela kita. Nah, kemudian yang terakhir, kan di kamar jenazah kan biasanya di pinggir-pinggir di dalam itu kan tempat yang sepi tuh. Dia mandiin kok, yang Kristen punya kok, dia mandiin, dia lapin, dia apain, saya sisirnya mau dipakai gas rapi-rapi, sudah. Nah itu semua berjalan lancar, nggak ada yang hal-hal yang
aneh-aneh. Tapi kalau yang orang tuh itu suka keluar barang. Nah, orang mati suka keluar barang. Saya pikir barang apa Pak? Emang dia bawa apa waktu matinya dong? Suka keluar barang dong. Nah, nggak tahu ya dong. Itu secara singkat aja, barang yang keluar itu bentuknya kayak jarum-jarum kecil, bubuk besi dong. Itu kayak pasi-pasi dong. Misalnya batu-batu jarum-jarum itu, nggak tahu itu susu. Nah, orang mati, ya, kalau yang pakai susu matinya lama. Kenapa tahu? Nah, karena si susu ini isinya mau cari anak cucu tumbal. Kita kan nggak kasih dong, yang lama sebenarnya. Tapi cepat lambat kita bisa nyerah. Ya. Nah ini makanya orang pakai susu itu pasti ada tumbalnya anak cucu. Dia akan ikut ke anak cucu. Kalau kamu nggak kasih ya tinggal lama sudah. Ya. Nah, sampai kamu akhirnya tak tahan. Kamu juga udah dah itu cucu yang paling ngekin lo ambil dah. Nah itu paling begitu saya. Nah itu mesti ada hoikanya ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang mukanya enak dilihat sama enak dia. Nah itu ada di firman Tuhan saudara. Ya, nah firman Tuhan saya hanya sekilas saya bacakan saja teman-teman. Masih ingat tak? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ya, apabila aku telah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Yesus. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi artinya orang yang mati dengan Tuhan, yang imannya sampai akhir nafasnya, ya makanya dia nggak ngalamin sakit, dia nggak ngalamin itu rata-rata semua melihatnya teman, saudara. Ini cara mukanya enak lihat emang enak lihat ya. Itu kalau orang mati dengan Tuhan yang setia, itu pasti dia lihatnya yang bagus-bagus. Jadi sebelum mati dia pasti lihatnya, ya. Sudah sering dengar kesaksian kan, Kongo mati itu dia lihat apa? Dia lihat malaikat, dia lihat sinar, dia lihat yang bagus-bagus deh. Tapi kalau yang nggak ada Tuhan, kamu coba perhatikan. Yang dia lihat serem-serem. Gue lihat peti mati, gue lihat kain hitam, gue lihat burung gagak, gue lihat kuburan. Itu yang serem-serem. Ini ada bedanya. Sama cepat hitam sama nggak cepat hitam sama mukanya. Itu tandanya itu dijemput sama terang atau gelap. Tapi kamu setia sampai akhir, kamu dijemput oleh terang. Nah sekarang di sini semua udah baptis. Kalau yang belum baptis, ya saya temenin dulu. Ya, yang hidup Kristennya masih main-main, gue temenin dulu. Matinya pasti mukanya nggak enak dilihat. Gue temenin dulu nih. Oke ya, supaya adil. Nah, ini bicara tentang muka enak dilihat sama nggak enak dilihat. Kenapa bisa terjadi cepat hitam sama mukanya enak dilihat? Nah, ini bisa diselidiki, bisa dibuktikan. Ya. Nah, waktu itu orang itu suatu hari kan mau mati. Nah, ini ceritanya belum dalam Tuhan nih. Ya, kan yang nggak tahu mati mau kemana, yang jemput siapa kan yang nggak tahu istilahnya. Jadi sesak napas, masuk ke ICU rumah sakit. ICU masih ada harapan. Kalau saya keburu teriak Yesus, masih ada 50-50, 50%. Ya kenapa? Ya karena I see you. Aku mau lihat engkau, katanya setan itu ya, pencabut nyawa ya. Bahasa Inggrisnya kan ICU kan. Ini kan namanya ICU. Kata moku ini ngomong see you. Ya, dia udah mau cekak kita nih ya. Kalau saya teriak, Tuhan Yesus tolong ya. Makanya banyak orang diselamatkan waktu koma, waktu apa kan ya. Karena kan dia keburu. Ya, itu masih ada harapan. Orang masuk ICU itu masih ada harapan sembuh 50-50%, saudara, maksud saya ya, selamat ya. Nah, masuk satu ruangan lagi yang udah bokiu, yang masuk 10 keluarnya cuma 1 ya. Nah itu udah gak ada harapannya. 90% pasti ya. Nah itu ruangan apa? Ruangan ICU. Itu C-nya udah 2, dia udah rindu nih ya, mau punya. Nah sekarang masuk ke ICU. Yang datang jemput siapa saya nggak tahu. Newton mamian, kepala kuda, kepala kerbau, lidah panjang seperti yang tingginya ngomong itu saudara. Nah yang jemput dia. Terus kita kan nggak percaya Tuhan Yesus. Mau dibawa kemana kita nggak tahu. Sen lau ping si liao hayao ku masuknya doang. Wah kita tegang. Yang jemput gue nggak kenal, mau dibawa kemana saya nggak tahu. Nggak mau ICU dia cabut kan. Nah ini kita ini yang bikin cepat hitam tau katanya yang belum percaya Tuhan ini tegang, stres.
Ya, kayak ayam itu begitu biruan sudah. Ya, nah itu tegang, stres lah. Karena nggak tahu yang jemput siapa, mau pulang kemana. Ya saudara, kalau di sini ada yang belum percaya Tuhan, permisi tanya. Ya, saya ini bukan melecehkan. Ini hanya saya menghimbau. Kamu tahu nggak kalau malam ini pulang? Siapa yang jemput? Kamu nggak tahu. Mau pulang kemana? Kamu tahu? Kamu nggak tahu. Tapi bagi kita yang sudah dalam Tuhan, saya tahu yang jemput terang Tuhan Yesus. Aku pulang ke surga, ke Firdaus. Di situ bedanya. Makanya mukanya enak lihat sama nggak enak lihat cuma cepet hitam. Kalau saya nggak bohong udah. Ya kalau nggak percaya coba dimati ntar rasanya. Saya nggak bohong. Jangan takut suatu hari kok mati kok tenang aja. Saya kasih pilihan aja, maksudnya kita kasih pilihan mau matinya model apa gitu. Nah itu waktu dia cabut, ya mau itu nih waktu cabut dia nggak permisi lagi, nggak lembut sudah, dia langsung ambil. Wah, makanya memang ada sesuatu yang keluar kan, langsung keluar toh. Itu tegang, ini biru, jadi keras makanya mati ini. Kemudian wajah dijemput sama nggak kenal cuma serem nggak? Mau ke, terus mati nih putus napas. Penuh ketakutan, mokok. Nah sekarang yang di dalam Tuhan lain, nah dan yang tetap dia pendeta juga tetap sesak napas. Ya boleh masuk ICU mau masuk kemana terserah. Ya, waktu kita sesak napas itu ya, masuk ICU ya, masih bisa. Haleluya, masih ada yang nemenin. Kalau tadi siapa yang nemenin aja masuk ya. Ini gue masih tenang. Haleluya. Maka ingat Tuhan Yesus sampai di ICU setan mau ambil, datang Tuhan Yesus langsung turun. Dia janji, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatmu. Maka kita lihatnya selalu yang terang. Mau mati kita lihatnya yang bagus. Terus datang suara, hai cewek, Wilai, anakku, mari pulang. Ini suara Tuhan. Kita kan kenal tiap minggu ke gereja. Dia ngomongnya pasti nggak jauh dari Alkitab. Siapa engkau? Akulah gembala aku. Kita pulang ke rumah Bapak. Iya ada rumah Bapak. Yang saya ingat. Berarti kita tahu siapa yang jemput. Suaranya kita kenal. Kita tegang nggak? Ini otomatis lebih santai dong. Yang datang jemput kita kenal. Muka kita kan nggak jadi nggak kayak orang nggak tahu kan. Oh Tuhan Yesus yang datang. Nah kita jadi jemput yang kenal, terus kita tahu kita mau pulang kemana, rasa tenang ada. Terus ya di ICU udah sesak, mau pulang nggak? Nah, kalau mau pulang lu yang pulang deh. Nggak masih nggak mau. Makanya orang Kristen mati ya di ICU waktu mau mati lebih awet, lebih lama, kayaknya bisa nego. Dan dia nggak main cabut. Tuhan Yesus bilang, belajar kepadaku, aku ini lemah lembut. Dia lemah lembut. Harun, mari kita pulang. Moy, istriku masih cantik. Saya nego dulu. Jangan udahlah, istri kamu serahkan kepada aku yang jaga, aku yang gembalakan anak-anak kamu. Kan kita tenang, ada yang jamin. Ya, nah kalau begitu, ya udah, ayo pulang. Terus di rumah, di ICU ada istri saya yang bilang, istriku, Aiden. Nah itu ya boleh ya. Dia bilang lu cepetan pulang daripada rese kan. Kalau begitu ya udah baik-baik. Saya cian sampai ketemu lagi di rumah Bapak. Yang jemput kenal, aku pergi dengan muka yang santai. Ini nggak tegang jadi nggak biru. Enak. Oke, ya. Nah inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ya. Ingat, jangan sekali tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kamu tinggalkan Dia, nanti kamu mati. Yang jemput itu yang gelap. Ya. Selama masih hidup, hiduplah santai, kerja yang rajin, ya. Dapat uang yang banyak, bantulah penginjilan, bantulah dalam hal rohani gereja. Karena itulah investasi kita di sana. Karena orang demikian pasti matinya lebih nyaman daripada nggak tahu tujuan. Mari kita tundukkan kepala kita. Jaga Bapa, terima kasih karena Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami tidak mau termasuk orang yang meninggalkan Engkau.
Kami mulai malam ini tidak lagi mau melihat perlakuan gereja terhadap kami, perlakuan orang Kristen terhadap kami, dan apapun ya di dalam kekristenan yang menyangkut kami yang bisa meninggalkan Engkau. Biar mereka yang berurusan Engkau, berurusan dengan Engkau. Tetapi aku mau setia sampai akhir. Manusia bisa menyakiti hati kami atau bisa melakukan kesalahan terhadap kami, tetapi Engkau sebagai Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadi kami pun tidak boleh meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kau sudah mengungkapkan kepada kami supaya iman kami tetap setia, supaya suatu hari kami matinya bisa menyongsong yang berat dan berkata, hai maut di mana semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Haleluya. Amin. Tempat-tempat. Puji nama Tuhan sekalian, atas nama Tuhan. Saya percaya mereka semua boleh tetap setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh tetap mengiring Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita sampaikan bersama ucapan syukur sebelumnya kita berdoa kepada kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia Tuhan Yesus. Berbantu kepada firman Tuhan, bahwa sungguh Allah Tuhan satu-satunya Tuhan yang sanggup memimpin kami Tuhan sampai pada akhirnya Bapa. Dan ajar kami tetap setia Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja Tuhan segala kuasa dalam apapun Tuhan mencoba mengimpasi kami Tuhan Yesus. Dan mata-mata ini hancurkan nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan sedang firman-Mu Bapa. Mohon hati Tuhan Yesus berkat-Tuhan yang selalu melimpah Tuhan Yesus. Bagi kita kesampaiannya Bapa, kalau Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang Bapak selalu memberikan, kami sedang memberikan bersama kami Tuhan Yesus bagi Engkau ya Bapak. Dan juga terus kelayakan bersama kami Tuhan Yesus, supaya terus memperoleh dengan hati-Mu Tuhan Yesus, dan boleh berbuat sepanjang di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepada Bapak dan nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita berikan bersama ucapan kita pada Tuhan, dan Tuhan kita katakan sukacita kurasakan. Saudara, kita satukan hati, tunai kepala, maksud dan balas sembah. Terima kasih Bapa di surga pada malam hari ini, terutama Tuhan juga suci kudusan bersembah kami Tuhan yang tidak seberapa adanya. Kiranya tangan
yang sudah beri Tuhan berkati mereka berkelipatan ganda 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Sekiranya setiap rupiah ini boleh digunakan untuk kerajaan Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga untuk pada malam hari. Kami berterima kasih kepada hamba-Mu yang setelah menyampaikan isi hati, kiranya setiap kata dan firman disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi remah dan kehidupan kami, sehingga boleh merubahkan para klima pola pikir kami yang lama kami tinggalkan. Kami mau hidup yang baru sesuai dengan benar yang ada pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga satukan hati kami untuk benar-benar Pak Harun beserta istri Tuhan berkati kesalahan sempurna terpilih ada dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkati setiap pelayanan, kiranya tangan Tuhan menyertai sehingga setiap kata kalian firman diucapkan berkuasa untuk membawa orang bertobat dan masuk kerajaan surga. Terima kasih Bapak Surga. Berkati juga usaha kerjanya dan juga studi anak mereka, berkati rencananya mereka di kedepannya berkelimpahan senantiasa. Terima kasih Bapak Surga. Kami berdoa untuk para gereja-gereja Indonesia Tuhan berkati, para gembala sidang, para pendeta, para pengkhotbah, para penginjil yang ada di ladang misiu, para misionaris dimanapun mereka berada. Tuhan selalu memberkati mereka, yaitu kesalahan sempurna dan juga tangan Tuhan menyertai di dalam setiap pelayanan Injil mereka, sehingga mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, demonstrasi kuasa ilahi senantiasa kerap terjadi, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, kerajaan Allah senantiasa dilebarkan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan berkati, terutama berkati Presiden kami, Wakil Presiden sampai jajaran terendah Republik Indonesia Tuhan berkati, yaitu kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga bangsa Indonesia ini boleh dipimpin, dibawa di dalam kemakmuran damai sejahtera dari para Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurus PDI Immanuel di sini berkati, yaitu berkati setiap agenda mereka, rencana mereka di dalam memajukan bahwa untuk PDI Immanuel ini, kiranya melalui pelayanan PDI Immanuel di sini ada daerah Palau sekitarnya boleh dimenangkan, dan juga banyak-banyak jiwa dimenangkan masuk dalam kerajaan surga. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Pak Iwan, Ibu Sera beserta anak Tuhan berkati, kiranya berkati usaha kerja mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati studi anak mereka. Pada malam hari Tuhan, kami juga berdoa untuk para WL, singer, pemusik, petugas HP, kolektor maupun hamba mereka konsumsi dan berkati, kiranya bertambah-tambah hikmat dan kebiasaan kepada Engkau untuk lebih lagi melayani Engkau, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, kerajaan Allah bisa dilebarkan di dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan lihat sidang jemaat di sini Tuhan yang berdiri turun juga akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka hati seorang murid untuk senantiasa boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata-kata firman-Mu boleh menyerahkan, boleh memberikan kekuatan, sehingga hidup kami senantiasa di dalam Tuhan saja, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Sebelumnya pulang Tuhan akan terima Tuhan berkat daripada hamba-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapak, kami tahu situasi ekonomi sedang dalam masalah, tapi kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai malam ini Kau bukakan tingkap-tingkap langit di atas untuk memberkati keluarga kami, dan supaya bisa kami bawa pulang berkat ini untuk kebutuhan keluarga kami semua. Saudara kalian terkasih, bukalah kedua tangan. Apa yang pernah kamu tanam setiap sen di dalam gereja, di dalam ibadah, maka mulai malam ini Tuhan akan mengembalikan berpuluh-puluh lipat, beratus lipat untuk kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, bawa pulanglah berkat-berkat ini. Diberkatilah keluarga besar, diberkatilah anak cucu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaan, dan diberkatilah ekonomi keuangan, kesehatanmu, dan dimanapun kau berada saat ini juga tangan Tuhan selalu memberikan berkat kepada keluarga besar. Kami telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.